Saya mau kutip dulu perkataan dari seorang penyair pujangga Inggris yang terkenal namanya William Shakespeare. William Shakespeare pernah berkata, "What's in the name that which call a rose by any other name would smell as sweet." Kita mau kasih nama apapun kepada yang namanya bunga mawar, kalau tercium harumnya itu tetap yang namanya bunga mawar, mau apapun juga namanya. Nggak penting katanya William Shakespeare. Apa arti sebuah nama, kata William Shakespeare. Namun saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, nama itu selalu menggambarkan kehadiran, kekuasaan, dan kepribadian. Sampai sekarang pun juga saudara, dalam konteks masa kini, yang namanya nama seseorang itu menunjukkan kehadiran, kekuasaan, bahkan kepribadian. Khusus dalam konteks yang kita baca dalam Alkitab. Alkitab selalu menggambarkan yang namanya nama menunjukkan kepribadian, karakter, sifat, atribut dalam penyandang namanya. Makanya kita mengenal berbagai macam nama Allah. Ada El Shaddai, ada El Elyon, ada Yehova Jireh, Yehova Shammah, Yehova Shalom. Yehova yang dipakai itu punya pengertian, makna, karakter, kepribadian dari Allah kita. Di dalam Alkitab juga kita tahu ada orang yang dirubah namanya. Misalnya Simon menjadi Petrus, Abraham jadi Abraham, yang namanya Yakub menjadi Israel. Karena ini menggambarkan kepribadian. Saudara, kenapa malaikat berkata kepada Yusuf bahwa namanya disebut Immanuel? Karena kata Ibrani Immanuel dari dua kata El dan Imanu, yang artinya Allah beserta dengan kita. Mengapa Immanuel? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, ketika bicara tentang Immanuel itu berarti saudara, Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya menjadi penebus buat manusia yang berdosa. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan agama berbeda dengan kekristenan. Karena namanya agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus, tapi kekristenan Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia. Makanya Yesus Kristus sebagai Immanuel, Allah yang menjadi sama dengan manusia, diam di antara kita, menyertai kita saudara. Yang tujuannya apa? Menjadi penebus dosa umat manusia. Usaha manusia kalau sudah lihat gambar ini gagal. Orang suka bilang gatot, gagal total. Karena yang namanya pekerjaan baik, yang namanya filsafat manusia, agama tidak bisa menyelamatkan. Tetapi saudara, oleh salib Yesus Kristus manusia diselamatkan. Itulah sebabnya Allah yang Maha Kudus harus datang ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Supaya Yesus Kristus menjadi penebus bagi umat manusia.